Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangon sendiri berasal dari kata Tegal Kelangenan yang berarti sebuah tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Sedangkan dalam versi lain menjelaskan bahwa Pelangon berasal dari kata Pelangonan yang berarti tempat istirahat. Pelangon yang berupa hutan belantara dengan monyet-monyet yang berkeliaran di sekitar makam dua orang pangeran. Menurut cerita, jumlah kera-kera itu tidak pernah berubah dari dahulu, yakni 99, yang ditafsirkan oleh orang sebagai simbol Asmaul Husna. Batur sedulur sekampung, dikisahkan sekitar 4 abad lebih, ada 2 orang pangeran yang bernama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kajaksan, mencari tempat yang tenang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi. Akhirnya kedua pangeran tersebut menemukan sebuah bukit yang terletak di sebelah barat kota Cirebon, yang dianggap sebagai tempat yang paling cocok untuk melaksanakan maksud tersebut. Kedua orang pangeran yang konon masih keturunan dari Baghdad naik ke atas bukit. Dalam perjalanan ke atas bukit, kedua pangeran itu dihadang oleh penjaga hutan Pelangon yang bernama Pangeran Arya Jumeneng. Sehingga terjadilah mereka perang tanding, dan di antara mereka saling mengeluarkan jurus dan ilmu kanuragannya masing-masing. Mereka saling adu kesaktian yang akhirnya kedua pangeran dari Baghdad itu dapat memenangkan pertarungan. Dan ketika sampai di atas bukit, kedua pangeran itu membuat tempat peristirahatan, dan tempat peristirahatan itu yang akhirnya sampai sekarang menjadi tempat makam kedua pangeran tersebut. Memang bagi para pengunjung yang baru berkunjung ke tempat ini, terkesan tempat ini terasa seram. Selain karena memang hutannya yang cukup lebat, juga setiap gerak kita akan diikuti oleh kera-kera yang terkadang sedikit jahil. Untuk itu ketika naik bukit, pawang setempat setidaknya menyertai kita untuk membantu jikalau monyet-monyet tersebut menjadi nakal dan beringas terhadap para pengunjung. Untuk sampai ke puncak bukit Pelangon, kita harus menaiki banyak tangga. Tidak ada yang tahu tentang jumlah pasti tangga tersebut. Bahkan pawangnya sendiri pun tidak mengetahui jumlah pasti anak tangga itu. Tapi dengan berjalan santai, kita memerlukan waktu sekitar 30 menit atau sekitar setengah jam untuk sampai menuju puncak Pelangon ini. Memasuki tangga-tangga pertama, puluhan monyet sudah mulai mengikuti kita. Ada yang sekedar mengikuti dan ada pula yang meminta makanan. Untuk itu para pengunjung disarankan membawa makanan seperti kacang-kacangan yang akan kita berikan kepada monyet-monyet tersebut. Setelah beberapa puluh tangga, pawang Pelangon memberikan penjelasan bahwa di hutan ini ada 6 kerajaan monyet, di mana masing-masing wilayah dipimpin oleh satu jawara monyet. Wilayah satu adalah wilayah paling bawah yang dipimpin oleh si Jeffrey. Entah kenapa nama jawara monyet ini memakai nama sedikit kebule-bulean. Wilayah kedua sampai 6 adalah semakin ke atas sampai puncak, yang dipimpin oleh masing-masing jawara monyet, yaitu jawara si Acing, jawara si Bondol, jawara si Werman, jawara si Mandor, dan terakhir jawara si Swing. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal monyet tersebut. Apakah memang sudah ada dari dahulunya atau hewan peliharaan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kajaksan
Yang jelas, monyet tersebut berada di hutan Pelangon dan berkembang biak dengan baik. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut penduduk sekitar adalah aneh. Anehnya, ada hari-hari tertentu di mana monyet-monyet tersebut tidak turun ke bawah, tapi terus bersembunyi di atas pohon. Hari-hari tersebut diantaranya jatuh pada tanggal 1 Muharram. Pernah suatu kali dicoba, di sepanjang tangga naik ke puncak ditebarkan ratusan makanan pada tanggal 1 Muharram. Ternyata tidak ada satupun monyet yang mengambil makanan tersebut. Apabila dibandingkan dengan hari-hari lainnya, jangankan ditebarkan di tanah, masih dipegang di tangan saja pun makanan yang dibawa bisa diserobot oleh monyet-monyet tersebut. Akhirnya setelah sampai di puncak bukit, ketika bisa melihat makam kedua pangeran tersebut dengan tanah sekitar makam yang datar, bangunan dengan luas kurang lebih 100 meter persegi tersebut terlihat banyak ditumbuhi lumut. Makam tersebut terkunci karena pada hari-hari tertentu saja dibuka. Ditengarai, tanah datar sekitar makam adalah tempat berkumpulnya para murid kedua pangeran tersebut, di mana sang pangeran memberikan wejangan-wejangannya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Pelangon dalam versi lain. Kisah ini mungkin saja hanyalah fiktif belaka. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama, tokoh, atau tempat. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan pendapat, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar dengan bijak. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.